hadibahan ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para tabi'in yang mudah-mudahan kita bersama orang-orang dan kita termasuk wa'alaina ma'ahum wa fi'im birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita termasuk daripada pengikut baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk mudah-mudahan anak cucu kita termasuk juga orang-orang yang mengikuti junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Insyaallah dijaga iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah al-fakir Zaki bin Abdurrahman al-Adrus bisa silaturahim, bisa bermuajahah di masjid Nurul Bilad, yang mudah-mudahan semua yang ada di sini, wabil khusus para tokoh masyarakat, para imam, para badan salat, khalifah dan seluruh para asatidz, para ustaz, mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiat, dan taklim kita yang ada di tempat ini mudah-mudahan membawa keberkahan buat Akilamu insyaallah. Seluruh penghuninya, seluruh rumah dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan yartamisuhu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang di situ dia jalan dari rumahnya menuju daripada tempat majlis yang seperti ini yang dibahas ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya pada saat yaumil qiyamah nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan menimba ilmu itu banyak, yang jelas bersama para ustaz, bersama para alim ulama, para syekh. Di sini ada Ustaz Yusran dan sebagainya. Di sini bisa kita ambil ilmu-ilmu, mesti ada, karena ilmu itu adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekelumit sedikit tentang ilmu. Siapa orang membahas daripada bab ilmu, satu bab ilmu, di situ apalagi membahasnya di masjid, di tempat yang di dalamnya tidak sepi dari malaikat Allah Ta'ala, maka dalam riwayat orang yang di situ belajar di masjid maka bagaikan pahalanya haji dan umrah. Maka dari itu kita ambil kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang nanti kita bakal bahas, satu bab ilmu pembahasan lebih afdal daripada orang di situ ibadah 1000 rakaat. Lebih afdal lagi bagaikan 1000 orang salat jenazah, 1000 kifayah dilakukan, 1000 orang sakit dia tengok. Itu lebih afdal kalau misalkan kita sedang membahas satu bab ilmu. Dan sekarang kita sedang sedikit saja membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Khalid bin Abdullah bin Zubair Al-Hadrami wa min asy-syarah Nailul Raja Al-Habib Ahmad bin Umar Syatri, Al-Habib Ahmad Syatri, yakni pembahasan tentang Al-Habib Ahmad bin Umar Syatri, pembahasan sekelumit tentang kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salat Jumat. Salatul Jumu'ah aslinya di situ salatul Jumu'ah. Hukumnya itu bukan fardu kifayah, tapi hukumnya adalah fardu ain. Ada fardu kifayah, ada juga fardu ain. Kalau fardu kifayah dilaksanakan oleh satu orang gugur. Kalau fardu ain, maka jikalau di situ tidak ada yang dilaksanakan kecuali uzur sakit dan sebagainya, uzur safar, maka di situ berdosa seandainya ditinggalkan daripada sholat Jumat. Wah, kalau fardu kifayah macam-macam, ya. Hak khamsul khalq min hakil muslim ila muslim, radul tahiyah, menjawab salam, juga pejabat dakwah. Kita memenuhi panggilan orang yang sedang memanggil kita, itu fardu kifayah. Juga di situ ya betul marid syuhudul jenazah,
menengok orang yang sakit, mengurusi jenazah itu disebut dengan fardu kifayah. Juga disebut lagi yang kelima di situ tasbihatul atis iza hamidallah. Kita mengucapkan yarhamukallah terhadap orang yang di situ bersin. Ini adalah fardu kifayah. Ada lagi fardu kifayah, ada salat berjamaah di masjid, di tempat yang di situ satu kampung. Sebagian mazhab bahkan fardu ain. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Tidak boleh ditinggalkan daripada sholat berjamaah di suatu masjid. Masjid mesti ada orang yang sholat berjamaah. Kalau orang di situ tidak sholat berjamaah, misalkan masjid yang nggak sholat berjamaah, sepi daripada, maka di situ bisa jadi berdosa satu tempat. Di sini, saudara rahimakumullah, kalau kita membiarkan masjid sepi dalam satu tempat dan sampai tidak digunakan untuk sholat baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka di situ keberkahan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Nauzubillah min. Maka dari itu jangan sampai masjid Nurul Bilad sepi. Mesti ada yang sholat, mesti ada yang melaksanakan sholat berjamaah, terutama laki-laki. Insya biar keberkahan tidak berkurang. Nah, fardu ain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sihhatul jum'ah. Syarat daripada sahnya salat Jumat. Ada disebut dengan syarat sah, ada disebut dengan rukun. Nanti kita bahas. Sedikit kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Karena kita duduk di sini bainal maghrib wal isya, ya. Di situ duduknya sahabat Nabi bersama Nabi itu bainal maghrib wal isya, taklim seperti ini setiap hari bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduknya kita ini ikutin sahabat Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti demen doyan ya dengan majelis-majelis yang kayak begini. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti ini awalan Fakir baca kitab di sini. Mungkin nanti Al-Ustaz Yusran nanti kapan waktu lagi berkunjung ke Apilamu, beliau bisa melanjutkan lagi. Insya Allah. Beliau Ustaz Yusran bin Selamat bin Syekh Burhanuddin yang di situ adalah maha guru yang ada di wilayah, ada di sini dulu kakeknya beliau. Mungkin kenal orang-orang di sini, orang-orang dulu kenal dengan kakeknya beliau, yaitu orang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala di sekitaran Halmahera Utara. Ya, jadi alhamdulillah kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, bisa meneruskan daripada dakwah kakeknya. Insya Allah. Yang pertama, antakuna kullaha fi waktu zuhur. Salat Jumat itu mesti dilakukan di waktu zuhur. Kita mesti tahu. Tidak boleh sebelum, tidak boleh sesudah. Nggak boleh. Waktu zuhur ba'dal istiwa, zawal dakhal zuhur. Istiwa itu apa? Istiwa itu adalah matahari tepat ada di tengah. Di tengah-tengah itu disebut dengan istiwa. Bayangan suatu benda, maka benda tersebut tidak bergeser di kanan, tidak bergeser ke kiri, disebut istiwa. Bergeser sedikit disebut dengan waktu zawal. Nah, pada saat itu masuk disebut dengan waktu zuhur. Paham? Dulu ada jam matahari. Jadi orang-orang terdahulu, orang tua-tua dulu di situ lihat, oh, udah masuk. Kalau seandainya sudah bergeser, bayangkan. Tapi kalau zaman sekarang disarankan dengan lebih gampangnya mungkin ada jam sholat dan tidak menjadi patokan. Misalkan diteliti
di daerah Maluku Utara sampai dengan Papua, itu waktu zuhur itu bukan jam 12, tapi kadang-kadang jam 12.30 ke atas, 20.44, 12.45, mesti disesuaikan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Zuhur langsung azan zuhur, ya, melakukan azan zuhur agar khutbah atau sholat Jumat dilaksanakan di waktu zuhur. Kalau seandainya dilakukan di sebelum waktu zuhur, tidak sah sholat Jumat. Misalkan sudah jam 12 kita paksakan Jumat, belum masuk, belum bisa. Nanti lihat waktu masuk, baru yang nama melaksanakan sholat Jumat. Tapi kita mesti tahu sunnah-sunnah. Jangan khutbah sudah naik, khotib, kita masih ada di kebun, ya, atau masih berdagang, atau masih mengair. Kalau Jumat, ambil berkah. Ingat, harta itu bisa membawa berkah, bisa membawa bencana. Kalau yang pada saat hari Jumat, stop dulu pagi, nanti, apalagi dikit lagi mau dikit lagi Jumat, selesai dulu semua, mandi. Orang yang mandi Jumat, di situ diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang yang mandi sholat Jumat, kita punya dosa banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mandi sunnah Jumat. Mandi sunnah Jumat. Kapan waktu mandi sunnah Jumat? Sebenarnya dari tengah malam sudah boleh. Yang penting lewat daripada malam, tengah malam itu udah boleh. Sebelum subuh boleh, ya kan? Ba'da subuh boleh. Itu boleh mandi sunnah Jumat. Sebelum Jumat juga boleh. Bahkan ada satu magalah ulama, seandainya kita yang belum sempat untuk mandi Jumat, kita qadha setelah Jumat mandi, ya kan, untuk mendapatkan fadilah mandi Jumat. Dan Rasulullah SAW bilang, sahabat Nabi tanya ke Rasulullah, kalau seandainya dia janabah, dia junub, apakah dia mesti mandi 2 kali? Nggak usah. Kalau misalkan malam Jumat tersebut dia janabah atau hadas besar, karena bapak-bapak, ya, ibu-ibu, sunnah malam Jumat, ya, paham kan sunnahnya? Nggak usah dipahamin lagi, udah paham semua aja. Ya, insya. Nah, malam Jumat, malam Kamis, malam Senin, itu malam-malam yang sunnah. Paham sunnahnya? Nah, nggak usah diceritain lagi udah. Sunnah apa itu? Tanya Ustaz Islam nanti, ya kan? Kalau tahu tanya. Insya. Ini Ustaz Islam juga belum punya istri, insya Allah nanti di sini ada yang mau ambil bantu boleh, ya. Insya Allah, ya. Ini sunnah. Pada saat malam, ya, sebelum subuh mandi Jumat. Hukumnya potong kuku sunnah. Jangan sembarang. Jumat itu kalau kita potong kuku dikeluarkan penyakit oleh Allah, ya kan? Jangan di hari lain selain hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Dan jangan biarkan kuku itu ada di dalam rumah. Keluarkan, taruh di tanah. Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan habis potong kuku kita taruh di dalam rumah, jadi itu fakir, bisa menyebabkan fakir. Jadi nggak usah ada dalam keluarin. Ya, insya. Tatayub pakai minyak wangi, sunnah Jumat. Minyak wangi, sebotol pakai. Sunnah. Yang punya imamah, pakai imamah. Disebutnya imamah. Sorban di kepala itu disebut dengan imamah. Pakai imamah. Sunnah. Yang punya sorban, pakai sorban, pakai lidah. Yang punya gamis, pakai gamis. Terutama lagi yang mempunyai baju warna putih, gamis putih pakai, terutama warna putih. Kalau sholat Jumat, kalau hari Jumat pakai. Kita bukan ulama mau pakai itu, silahkan. Kalau hari Jumat dipersilahkan pakai, ya kan? Kalau hari Jumat pakaian seperti itu, pakaian sunnah, pakaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai siwak, ya,
Sunnah, pakai siwak, pakai minyak wangi, pakai apapun, ya, atau tongkat pakai kawasan, semua full. Insya antuqam khutbatul bilad, khutbatul bilad al-ma'na الثاني شغل صلاة زمان تقوم في خطة عبيد أوطان المبتدئ أو خشية أو خصبة أو قلب وما بينهما في معالي يجوز مريد السفر البصر هكذا. Dilakukannya di situ di tengah-tengah daripada bilad atau balad, maksudnya dibangunkan. Kita artinya boleh kalau zaman dulu ada masjid yang dipakai Jumat, ada masjid yang tidak dipakai Jumat. Sampai dengan sekarang ada disebut kan masjid jami'. Kalau masjid jami' dia masjid dipakai sholat Jumat. Ada nggak di sini masjid yang nggak dipakai sholat Jumat? Hah? Ada ya. Semua dipakai sholat Jumat. Nah, kalau zaman dulu ada masjid tapi nggak dipakai Jumat, karena difokuskan satu tempat. Zaman dahulu seperti itu, ya kan? Insya antusalliya jama'atan, sholatnya dalam sholat Jumat berjamaah, sholatnya berjamaah. Ya, sholat nggak bisa sendirian, sholat Jumat sendiri nggak bisa, mesti sholat berjamaah. Ayyakuna arba'ina ahradukuran bilghair mustawinin, ya, mustawtinin, mesti dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki hukumnya fardu ain 40 orang. Seandainya kurang, seperti beberapa pulau yang ada di samping Tobelo atau di depan sana kan banyak pulau-pulau. Kalau kurang tetap laksanakan, karena ada fatwa al-Baijuri. Misalkan sebelum 40 atau 20 masih boleh, karena keadaan. Oh tidak ada 20, turun 10. Tidak ada lagi, ya udah seberapa, yang penting lebih dari 4 selesai. Tetap laksanakan sholat Jumat. Kalau di situ uzur, tapi kalau di daratan seperti ini belum 40, ya kan? Nggak bisa, karena ada orang yang 40. Karena ada 40 orang, nggak bisa, mesti 40. Kecuali 40-nya itu sedang sakit semua, nggak mungkin, ya kan? Paham? Kemudian ayat taqaddamul khutbatan, dan dimulai dengan 2 khutbah. Perempuan dibolehkan Jumat tapi tidak diwajibkan. Boleh dia ikut sholat Jumat? Boleh, tapi tidak diwajibkan. Paham? Mau sholat Jumat? Boleh. Ada beberapa yang diajarkan para ulama, ya, dulu belajar sholat di masjid. Maka dari itu para perempuan memang kebanyakan sholatnya di masjid. Tapi seandainya ada di rumah, tidak ada masalah sholat di rumah perempuan. Yang penting sholat, tapi juga berjamaah, perempuan bersama perempuan. Kalau seandainya sholat berjamaah di rumah, banyak lagi dan sebagainya. Jadi Jumatan perempuan, tapi tidak masuk di dalam syarat sah. Seandainya perempuan ada 40, sholat Jumat laki-laki cuma 1, belum bisa. Yang 40 mesti laki-laki. Baik, kalau semuanya perempuan semua yang Jumatan, khotib naik sendirian, sah nggak kira-kira? Mesti laki-laki. Tapi perempuan mubah, boleh. Maka dia nggak sholat zuhur lagi, kalau ikut sholat Jumat. Arkanul khutbatani khamsatun, pembahasan sedikit ya. Rukun daripada rukun khutbah itu mesti sesuai dengan syarat dan rukun. Khutbah hukumnya wajib, bukan sunnah. Ada sejarah di masing-masing Nusantara. Pada saat dulu musola masjid pernah disebut dengan sebutan langgar.
Masih ingat? Dulu, zaman dahulu, karena kalau misalkan sholat disebutnya dilanggar. Karena zaman dahulu itu tidak boleh karena masih zaman penjajahan. Ada di situ muslimin langsung diambil. Nah kalau sekarang sudah merdeka, kita nggak sebut dengan langgar, tapi kita sebut dengan mushola dan juga masjid. Dulu azan susah, tidak boleh. Kalau misalkan azan, ya nanti kedengaran azan langsung diambil sama pihak-pihak yang lain. Tapi sekarang sudah merdeka. Azan silahkan pakai speaker. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, silahkan pakai speaker. Di Masjidil Haram, masjid, ya kan? Di Masjidil Nabawi udah pakai speaker. Dulu speaker ini dianggap bid'ah oleh para ulama, tapi dikaji kembali. Dulu belum ada mihrab. Mihrab tempat imam itu belum ada. Zaman dahulu, pas zaman sahabat dibikin mihrab. Apa tujuan mihrab? Mukabbiratus sut, untuk imam kedengaran pada saat lagi sholat jahran. Ada sholat jahran, ada sholat sirran. Kalau sholat jahran, sholat yang kedengaran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Fatihah sama sunnah. Tapi kalau sirran, sholat sirran itu cuma di sholat, ya? Jadi tidak ada sirran di selain sholat. Sirran pada saat zuhur dan asar tidak dikeluarkan. Pada saat sholat zuhur sama sholat asar. Tapi azannya tidak ada azan sirran, tidak ada azan jahar. Semuanya jahar. Sayyidina Bilal bin Rabah naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum, kalau sudah bersuara itu satu kota Mekah kedengeran, Madinah kedengeran suaranya. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kalau bersuara ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW kalau seandainya bercakap, mau yang di depan mau yang di belakang suaranya sama kedengaran, khususnya Rasul. Jadi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tidak mendengar, semua mendengar apa yang dikatakan Nabi SAW dengan volume yang sama. Nah kalau kita kan susah, mungkin sedang serap, betul ya? Maka dari itu hukum pakai speaker untuk sholat, untuk taklim, untuk apa dibolehkan sama ulama. Karena kita bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakala khutbah mau pakai speaker boleh, pakai speaker. Buka tirai boleh, karena buat melihat jamaah. Karena ada beberapa prinsip dalam ahli fuqaha. Apa itu fuqaha? Ahli fikih, ada muhaddis, ada ahli tarikh, ada ahli fikih. Jadi kita muzakarah juga. Bahkan ya, khatib itu seandainya ada sesuatu terjadi, khatib itu bisa memerintahkan kepada orang yang sholat, yang lagi mendengarkan khutbah. Begitu usulannya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasyaf waktu lagi khutbah, di tengah-tengah khutbah Umar bin Khattab bilang, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit. Sahabat Nabi bingung, kok kita bukan ada di bukit, ya? Kok disuruh naik? Naik kemana sih? Naik ke benteng atau kemana? Lihat. Ternyata Umar bin Khattab sedang melihat dari kejauhan para sahabat Nabi yang sedang berperang, tapi jauh benar-benar kasyaf. Ya kan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan khatib dia berhak untuk memerintahkan daripada makmum, mustami'in. Ya kan? Di situ. Yang pertama, rukun daripada rukun khutbataini khamsatun, ada 5. Hamdalah fihima.
mesti mengucapkan pujian kepada Allah. Oke, bahasa Arab. Hamdalah. Jadi jangan langsung segala puji bagi Allah Ta'ala. Nah, boleh. Ini khutbah di masjid, ya, bukan di pidato kenegaraan, bukan. Tapi kalau misalkan bahasa Indonesia, boleh di pembahasan nanti. Tapi kalau rukun mesti bahasa Alhamdulillah fihima di dua khutbah. Wassallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat wajib di khutbah pertama, juga di khutbah kedua. Yang ketiga, wasiat bitakwa, wasiat takwa. Saya pernah sholat di beberapa tempat, ya, di situ ada yang betul, ada yang butuh diluruskan. Kita nggak ada pelurusan karena politik, nggak ada. Kita kasih tahu ilmu ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitmanul ilmu nggak boleh menyembunyikan ilmu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Disediakan daripada tempatnya di neraka kalau kita menyembunyikan ilmu. Dakwah wajib kita sampaikan, bukan karena politik, bukan karena uang, bukan karena mau cari musuh, bukan karena mau apa, enggak. Ini ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini banyak terjadi. Wasiat takwa itu enggak dibaca di khutbah kedua, enggak boleh. Wasiat takwa mesti di khutbah pertama dan juga di khutbah yang kedua. Kalau khutbah kedua di situ tidak memakai bitakwa, kan ada khilaf. Khilaf dari mana? Mau baca apa? Tidak ada. Semua mazhab mengatakan wajib. Daripada wasiat bitakwa. Ini ada khilaf yang lain. Mari kita ada usul. Kita nggak boleh sembarangan, ya kan? Wasiat bitakwa hukumnya wajib. Khutbah pertama sama khutbah kedua. Wa qira'at ayat minal Qur'an fi ihdahuma, membaca daripada ayat Quran di salah satu, mau khutbah pertama atau di khutbah kedua, yang penting ada ayat Al-Qur'an. Dan yang selanjutnya doa lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah wajib. Ya, minimal dengan pembacaan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, seandainya mau ditambah hak. Ya, itu Jumatan wajib hukum, tak boleh sembarangan. Di antara syarat dan rukun di Jumat. Wasunanil Jum'ah, sunat-sunat di dalam sholat Jumat. Yang pertama al-ghusl, tadi sudah dibahas. Ghusl artinya adalah mandi. Kalau dia mandi wajib, maka tak wajib lagi, tak sunnah lagi, maka sudah diwakili dengan mandi wajib. At-tazayyun bi ahsani thiyab, dia memakai daripada pakaian yang bisa memperindah dirinya dengan apapun. Masya Allah. Ya, laki-laki boleh pakai anting? Nggak boleh. Boleh pakai cincin? Boleh. Yang mau sholat Jumat pakai cincin, sunnah itu, ya kan? Cincin ada 10 pakai, ya kan? Masya Allah. Zayyun misalkan, ya kan? Mau mana? Rapi banget, rapi. Mau sholat Jumat, ya kan? Mau sholat Jumat, rapi, bersih, benar-benar minyak wangi pakai, ya kan? Botol pakai, ya kan? Pokoknya serapi mungkin. Peci, ada peci khusus Jumat misalkan, ya, bahkan ada baju khusus hari Jumat. Hari tidak biasanya siap seperti sunnah hayat dan tayyub, tanazuf bil halaqil ayat wa tanzif ibil radas syarib. Kita potong dulu, ya, sunnah. Kalau misalkan kumis itu sunnah bibir bawah kelihatan, sunnah. Jadi jangan kumis ke semua, ya. Ada juga kan. Nah, potong kumis sunnah Jumat, dia dapat berkah. Insya, ya kan? Gak ada kan? Bisa jadi ke bawah tuh. Itu
kumis kalau misalkan terlalu ke bawah, takutnya kalau doa malaikat nyatetnya males. Jadi kalau kumis boleh kita biar, tapi di situ sampai kelihatan garis. Kan ada garis di sini. Nah, potong itu sunnah hari Jumat. Kalau apa namanya lehyah, janggut di sini bilangnya apa? Sama, jenggot, ya kan? Sunnah, biara sunnah. Oh, kita belum mau biara, yang penting bersih deh, ya kan? Lumayan. Alhamdulillah. Tapi jangan kita punya janggut, ya. Itu sampai kayak orang Yahudi kalau sekali. Itu nggak sunnah. Yahudi biar itu panjang begitu, ya kan? Nggak. Kita umat Islam harus rapi, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rapi jadi, ya kan? Alhamdulillah rapi semua, ya kan? Yang rapi jadi, ya kan? Pokoknya sunnah potong-potong itu, bahkan apa? Kalau rambut agak panjang itu sunnah hari Jumat. Tetayyub rajul, ya tadi juga dibahas. Naam. Takbir ilaihi waqta fi tulu'il fajr ila tulu'il imam al-jum'ah illa fala yasanna wa fala yasanna lahu tabkir. Tatayyub itu artinya adalah wangi. Kalau hari Jumat mau dapat sunnahnya, mudah-mudahan kita bisa amalkan insyaallah di rumah tuh. Kalau hari Jumat jangan ada pakaian digantung, jangan, semua dilipat. Kalau hari Jumat lipat, wangiin. Kalau ada gahru, ya kan? Jumat gahru, kasih gahru di rumah. Itu tujuannya buat wangi. Bahkan di masjid kasih gahru, tapi jangan yang menyan bau apa? Ngundang jin itu, ya. Yang wangi. Hukumnya gahru yang bagus, gahru, bukhur. Lihat dulu, bahkan kalau beberapa Anda pernah tanya di masyarakat Halmahera, ya, ada satu bunga apa namanya? Kalau nggak ada, dia pakai bunga. Bukan apa namanya? Manuru, ya. Jadi di situ wangi kalau di atas tanah, betul kan? Itu benar itu. Oh iya itu. Oh ada. Nah gitu. Ya, hukumnya sunnahnya diwanginya. Yang penting wangi. Oke, pengharum ruangan, ya kan? Sunnah wangi. Insya. Tabkir itu artinya berpagi-pagi hari kalau datang sholat Jumat. Ya, jangan entar nanti, jangan. Ya, langsung. Bahkan kalau terdahulu zaman dahulu ada petugas hirasah di setiap biladil muslim. Hirasah itu artinya orang yang jaga malam. Jadi malam-malam hari itu tiap malam ada yang menjaga orang Islam untuk sholat subuh. Karena kalau orang nggak sholat subuh tuh Pak, itu tanpa perasa kalau lagi tidur itu syaitan kencingin dia punya kuping. Orang yang nggak sholat subuh itu syaitan jadi kloset kita, kuping kita jadi kloset. Hati-hati. Nauzubillah min. Jangan sampai keluarga kita jadi kloset-kloset di sini. Ya kan? Kita doa, ya Allah, butuh ini, butuh itu, ya Allah, butuh uang, butuh mobil, butuh motor, butuh apa lagi? Butuh istri baru, semua ya Allah minta hajat. Banyak, benar ya? Malaikat datang pagi-pagi, malaikat datang ternyata lagi survei mau dijabah, lagi molor, lagi tidur, langsung ya coret, ya kan? Nah begitu. Jadi pagi hari bangun untuk sholat subuh berjamaah. Insya Asyiril masya'ina fi dhulami biduri ta'ami yawmal qiyamah. Kabarkanlah kabar gembira kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang datang malam hari menuju masjid dengan biduri ta'ami yawmal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi orang yang datang pagi hari, ya, di situ malam hari datang subuh, itu nanti dia punya yang namanya kubur terang. Insya
Masya Allah. Nah kalau misalkan Jumat, saya kasih tahu, kalau misalkan hari Jumat khusus di sholat Jumat, subuh Jumat, ya, di situ kan ada ayat As-Sajdah, kalau bisa dibaca. Surat As-Sajdah sama surat Al-Insan. Setelah subuh duduk dulu, kita niatkan untuk sholat Jumat, gitu. Jadi udah panjang, insya. Jadi udah benar-benar udah daftar, udah booking, ya kan? Udah taruh sesuatu di antar saya duduknya di situ, ya kan? Udah booking tempat, ya. Taruh sejadah masing-masing. Taruh sholat Jumat di sini, insya. Takbir duluan datang. Siapa yang datang duluan dalam riwayat? Apa itu? Kalau yang pertama dapat unta. Rombongan kedua dapat sapi, rombongan ketiga dapat kambing, sesudah kambing dapat ayam, habis ayam dapat telur, sesudah telur dapat ayam. Ini kira-kira kalau pahala dikasih ujung kita dapat telur atau dapat apa ya? Mudah-mudahan kita diberikan taufik wal hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal. Cobaan itu pasti ada. Orang nggak bisa lurus aja, pasti ada cobaan. Tapi kalau sholat Jumat lewatin cobaan itu. Misalkan kita lagi ini contoh saja ya. Kita lagi bawa ojek, tapi sholat Jumat mau berkumandang. Pak, tolong anterin saya kemana? Ke sana. Saya mau sholat Jumat, ya kan? Oh nggak bisa. Ya Pak, 500.000, Masya. Kita pilih Jumat, pilih Allah, kita 500.000. 500.000 atau Allah kita pilih? Hah? Coba kita jawab bersama. Allah. Hah? Orang itu bilang 1 juta. Hah? 1 juta atau Allah? Hah? 1 juta. Tambah lagi 2 juta. Jadi 2 juta atau Allah? Nah, ini yang salah. Ada yang bilang Allah, ada yang bilang 1 juta, dua-dua salah. Mesti pilih dua-dua. Benar gak? Kan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina senang mesti dunia dan akhirat. Pak, 2 juta saya ambil. Tapi Bapak ikut sholat Jumat dulu baru jalan. Betul ya Pak? Insya Allah. Istighfar fi tariqi bi qira'ati dzikir. Jadi pada saat jalan sholat Jumat disunahkan lagi kita di situ berzikir kepada Allah, pegang tasbih. Kalau lagi jalan tuh, ya boleh kita lagi jalan kemana pegang tasbih, ya kan, atau pakai tangan atau apa. Jadi kalau lagi jalan sunnah kita bertasbih. Qira'ah suratul kahfi, baca surat al-kahfi. Malam hari hidupkan masjid, salat Jumat, hari Jumat, baca Yasin, baca tahlil, baca suratul kahfi, baca surat Waqiah, baca qiraatul Quran, baca, hidupkan masjid. Insya ikthar min as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hari Jumat wabil khusus lagi banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat istimak dan khutbah kita dengerin khutbah benar-benar secara khusyuk buat tahiyatul masjid. Jangan tinggalkan tahiyat masjid, jangan. Kalau sholat Jumat tahiyat atau lagi sholat apa? Sholat ada hadis min aqtara bis sa'ah an tattakhidha al masajid turuqa an tazhar al mautul faj'ah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tanda hari kiamat kalau seandainya masjid hanya nanti dijadikan jalanan. Jadi orang kayak transit jalanan. Kalau jalan ada terminal, ada pelabuhan, betul nggak? Nanti kayak pelabuhan doang, kayak terminal doang. Datang jalan. Enggak. Salah satunya tahiyat masjid. Saat itu terjadi kata Rasulullah sedang banyak orang yang mati mendadak. Kalau masjid sudah menjadi bagaikan hanya jalan, saat itu terjadi bagaikan banyak orang
Nauzubillah, banyak penyakit di situ. Maka tahiyatul masjid satu. Yang kedua, masjid mesti jadi tempat berkumpul, tapi berkumpul dalam bidang ilmu atau zikrullah atau segala macam pelajaran. Alimul ihtiya li'annahu yurithun naum. Jangan kita pokoknya sehatin badan, ya, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Ikthar min doa hal sa'atul ijabah. Banyakin doa, ya, karena di situ banyak daripada waktu yang ijabah. Banyak lagi. Ziaratul kubur wassalihin khususan lil walidain. Hari Jumat ziarah kubur. Ya, dulu Nabi mencegah ziarah kubur, takut musyrik. Habis itu dibuka lagi, silahkan ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirakumul akhirah. Kamis atau Jumat, sudah Jumat atau sebelum Jumat ziarah. Ya malam di sunnah. Akhirnya kalau tak sempat doa, kirim doa. Tahar jamaah, fadil Jumat, salat tasbih. Ya kan? Salat tasbih juga dilakukan sunnah pada saat hari Jumat. Pernah salat tasbih di sini? Bapak-bapak, insyaallah nanti mau satu surat diajarin salat tasbih ya. Insya kapan-kapan salat tasbih di masjid. Jadi tahu, oh ini salat tasbih. Bisa sebulan sekali, ya, oh bisa seminggu sekali. Jadi tahu ilmu tasbih. Ya, insya ada banyak lagi sebenarnya yang mau kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirah. Itulah 10 menit tentang sholat Jumat. Didik Jumatan kepada semuanya yang betul, yang berkualitas betul-betul. Karena ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirah. Bisyiril asraril Fatihah. Sekarang adalah bulan Rajab, habis Rajab habis Sya'ban, di situ kita masuk daripada bulan suci Ramadan. Maka pada saat bulan Rajab mesti kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Mari dengan salah satu redaksinya baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sama-sama kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli untuk berzikir kepada Allah ada dua metode, ada sirran, ada jahran. Kalau misalkan di situ dalam suatu hadis orang baca la ilaha illallah, maka 24.000 dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ dengan suara yang keras, artinya juga kalau kita berzikir dengan suara ada yang kadang keras, ada yang di situ kadang lembut atau yang sedang. Jadi jangan hanya bersuara tidak bersuara, tapi boleh untuk menyemangati yang lain. Itu untuk kifaratul dzunub, itu juga bisa menghilangkan daripada dosa-dosa kita. Mari kita baca dengan suara yang agak besar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli ya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اغفر لي ووالدي. رب اغفر لي ووالدي. رب اغفر لي ووالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قضي الحاجات. اللهم أنت ربي. اللهم إني أستغفرك ذنب قوية عليه بعافيتك أو نالته قدرتي بفضلك نعمتك أو بسطت إليه يدي بالسابق رزقك أو اتلقت أو اتكلت فيه عند خوفي منك على أنك استر وثقفت بهلمك أو علوت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب كنت فيه أمانتي أو بخست فيه نفسي أو بذلت فيه لذتي أو أثرت فيه شهوتي أو سعيت فيه لغيري أو استغويت فيه من تبعني أو يا مولاي شفيق يا رب البيت العتيق. يا رب البيت العتيق أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثقيل وثيق
واكشف عني كل شدة وضيق واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم وأخرجني من كل حزن وكرب يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منزل القطر ويا مجيب دعوتي المضطر يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على خيراتك من خلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وفرج عني ما ضاق به صدري وعيلا معه صبري وقل فيه غلبت فيه بفضلك هيلتي إذا هلت فيه عليك يا مولاي فلم تغلبني على فعلي إذا كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيثاري وحلمت عني فلم تدخلني فيه خبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني شيئا أستغفرك يا أرحم الراحمين يا صاحبي إن شدتي يا مؤنسا في وحدتي يا حافظي في نعمتي يا كاشف كربتي يا سامع دعوتي يا راهم عبرتي يا مقيل أثرتي يا إلهي الحقيقي يا ركبني يا ركني الوثيق يا جاريا اللذيق يا مولاي الشفيق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حيلتي وضعفت له قوتي ويا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل سر وخفية يا أرحم الراحمين 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 فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.